Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kitab Fiqhu Bulughil Maram. Kita memasuki tema baru, yaitu Kitabul Buyu'. Setelah kita membahas tentang haji, ya, kita sekarang memasuki Kitabul Buyu', kitab tentang transaksi muamalat. Hadis ke 693. Babu syurutihi wa manuhiya anhu minhu. Syarat-syarat dan larangan-larangan transaksi. Atyabul kasbi wal bai'ul mabrur. Kasab yang paling baik dan jual beli yang mabrur. An Rifa'ah ibni Rafi', dari Rifa'ah bin Rafi', annan nabiyya su'ila, bahwa Nabi ditanya, ayyul kasbi adyab, mana kasab yang paling baik. Adyab itu maknanya paling wangi, ya. Kasab yang paling bagus itu apa? Jadi pekerjaan maksudnya pekerjaan penghidupan, ya. Yang paling baik itu apa? Rasulullah menjawab, amalu rajul biyadih. Amal seorang laki-laki dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap transaksi yang mabrur. Hadis ini dirawikan oleh Bazar, wa sahhahul Hakimu, disahihkan oleh Hakim. Tokoh hadis Rifa'ah bin Rafi' huwa Zurqa al-Ansari, yaitu Zurqa al-Ansari. Syahida Badran, dia ikut perang Badar. Wa abuhu Rafi', bapaknya adalah Rafi', ahadun nuqaba al-ithna asyar, salah satu pahlawan yang 12. Wa syahida Rifa'ah masyahida kullah. Rifa'ah ini ikut dalam setiap kegiatan perang. Wa syahida ma'a Ali, dan begitu juga dia syahid ikut perang ma'ali al-Jamala wa Sifin, waktu perang Jamal dan Sifin. Tuwfiya awala zamani Muawiyah, wafat di awal zaman Muawiyah. Apa kesimpulan dari hadis ini? Al-hadits dalilun ala taqriri ma jubilat ala ittiba' min talabil makasib. Hadis ini menjelaskan tentang kebiasaan manusia, ya, untuk mendapatkan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Wa inna masu'ila an atyabiha. Bukan pekerjaan yang ditanya, tapi yang paling baik itu apa? Maksud adyabuha, yang paling halal, paling berkah. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, amalu rajul biyadihi. Wa qala Rasul innamal bayu antaradin. Jual beli yang berasal dari tarodin, saling ridho. Yang kedua, inna takbih amal rajul al-bail mabrur dalan ala an afdal. Lalu Rasulullah menjelaskan amal rajul biyadih, amal tangan. Kalau dalam bahasa itu homemade, ya.
ciptaan tangan. Jadi lebih merujuk kepada mandiri ya. Mandiri. Tapi ya mandiri ada enak ada enggaknya sih. Karena mandiri itu kan berarti dia jabatannya banyak. Dia direktur utama, ya dia manajernya gitu kan. Jadi setinggi-tingginya pegawai itu kuli. Gitu. Contohnya di Indonesia menteri itu kuli. Tapi kalau orang punya sendiri itu manajer, mau buka mau tutup mau dia. Itu maksudnya. Jadi kita tidak dikendalikan oleh orang lain. Itu yang paling bagus. Tapi kan zaman berubah ya. Jadi pekerjaan yang paling ringan risikonya itu jasa. Pekerjaan yang paling ringan. Nah, kalau di perusahaan itu namanya konsultan ya. Konsultan kan hanya tapi bukan ngomong sembarang ngomong kayak kita, dia punya sertifikasi itu kan. Nah, nasihat lah, juru nasihat sama konsultan. Konsultan perusahaan itu yang kalau di level presiden apa namanya? Ini ya penasihat presiden. Ya, ada penasihat presiden. Itu lebih dari satu orang ya, bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang hukum itu ada semua. Kalau di bidang lembaga namanya Dewan Pertimbangan ya. Ya? Iya, kalau di kita Dewan Syuro, maksudnya di Indonesia Dewan Pertimbangan Agung ya, DPA. Tapi kayaknya jarang terdengar ya. Udah nggak ada. Gantinya apa? Nggak ada. Nggak ada suaranya atau memang nggak ada? BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu kalau semua komponen-komponen negara itu bekerja, seharusnya sih negara ini makmur. Seharusnya, kalau dilihat dari itu, ada KPK dan sebagainya. Nah, kalau penasihat kita siapa? Penasihat kita istri lah. Makanya jangan marah kalau dia cerewet. Jangan marah, itu nasihat. Tapi keputusan di tangan kita. Jadi kalau saran saya sih, keputusan yang akan berdampak kepada banyak orang, siapa yang terdampak? Nah, Anda juga mengajak bicara. Contohnya anak terdampak nggak? Ikut terdampak? Bisa diajak bicara belum? Kalau udah bisa mikir, ya kita minta anunya juga. Ya stakeholder lah. Siapa yang terdampak oleh kita? Jadi kita ajak bicara. Ya, kalau rumah tangga itu negara paling kecil kan sebenarnya. Ya, unit sosial yang paling kecil. Nah, setelah keluarga kan RT, RW, dan begitu seterusnya. Sekarang RW diganti lingkungannya. Lingkungan. Tapi belum populer ya. Lingkungan sudah ada tulisan lingkungan, tapi tetap aja RW ditulisnya. Bukan link. Ya. Nah, ini menjelaskan pekerjaan yang paling baik, penghasilan yang baik itu adalah dengan tangan. Begitu juga ketika Mikdad bertanya pada Rasulullah, qala ma'akala ahadun ta'aman qad khairan min ayyakula min amali yadih. Rasulullah di dalam kesempatan yang lain mengatakan tidak ada seseorang makan, ya, mengkonsumsi makanan yang lebih baik daripada makanan yang ia peroleh dari perbuatan tangannya, dari pekerjaan tangannya. Ya, kalau dalam homemade dari tangannya, maksud dari keringat dia. Wa inna Nabi Allah Dawud alaihissalam kana yakulu min amali yadih, dan Nabi Allah Dawud makan dari hasil tangannya, amal tangannya. Ya, salah satu keahlian Nabi Dawud itulah
besi, ya. Pandai besi. Apakah disentuh Nabi Daud jadi lemes atau memang beliau pandai besi? Ini menjadi kontroversi. Karena dalam Al-Quran kan ada wa alanna lahul hadid, dan kami lunakkan besi untuknya. Apakah dipegang jadi lunak atau memang lewat proses? Beliau pandai besi, ini menjadi kontroversi. Kalau Rasulullah apa? Dagang, ya. Nah, dagang. Wal ahadits kullu fi dzalika katsirah. Hadis-hadis tentang itu banyak. Wa usulul makasib az-ziraah. Dasar dari kasab itu adalah pertanian. Wat tijarah serta jual beli, wasinaah dan memproduksi. Ya. Waqtalafa fi afdaliha. Ulama berbeda pendapat tentang afdalnya. Yang menurut saya yang paling ringan risiko itu jasa. Ya, konsultan, penasehat itu paling ringan. Jadi kalau rugi, ya dia modal ngomong doang. Iya. Ya. Kayak basi, kadang-kadang basi. Iya. Antara lain produk dari jasa cukur tuh, bukan jasa. Supir, bangunan, itu keterampilan-keterampilan yang berbasis jasa. Wa qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, was-sawabu anna adyab makasib makana ya bi amalil yad. Yang benar adalah kasab yang paling utama itu yang dilakukan dengan tangan. Ya. Wa in kana zira'a fa huwa adyab makasib lima yasmi alaihi min kaunihi amalil yad. Karena itu lebih tepat pada pertanian, karena pertanian pakai tangan. Pertanian, ya, tapi bikin-bikin itu juga pakai tangan tuh. Kue basah, kue kering itu kan pakai tangan juga. Lima fi minan naf'il am lil adami, karena manfaatnya umum, kata Imam Nawawi. Pertanian itu ya menjadi ketergantungan banyak orang. Sekarang yang petani-petani pada malas, ya, karena nilai jualnya waktu panen itu rendah. Jadi dikendalikan oleh tengkulak-tengkulak. Giliran beli bibit, beli anunya mahal, tapi giliran jual murah. Dikendalikan begitu. Ya, jadi kurang mendapat perlindungan. Temuan-temuan kurang dilindungi. Contohnya di Lampung itu ada orang yang bisa menanam padi dengan bag itu yang polybag. Jadi semua lahan kita bisa ditanami, ya, dengan polybag. Itu juga nggak mendapat sentuhan negara, kurang dihargai. Begitu juga pakan yang berasal dari saya lupa itu, pakan ayam itu, saya lupa itu, kayak lalat itu. Saya pernah lihat di Bandung situ dikembangbiakan, karena itu bisa menutup kebutuhan pangan pakan ayam 50%, irit 50%. Jadi kalau itu dibenahi, nanti harga yang produk berasal dari ayam itu turun, telur turun, turun, itu kan kebutuhan vital buat manusia, ya, protein. Karena makanan yang tidak ada sisi negatifnya telur. Tidak ada sisi negatifnya, tapi telurnya telur rebus. Jadi itu yang banyak salah dari kita, kalau lapar, yang kita cari karbohidrat, mie, goreng-gorengan. Jadi yang tidak ada madaratnya itu telur rebus. Kemarin sampai ditemukan berapa butir yang dibutuhkan, nggak ada batasnya katanya. Tapi ya kalau kebanyakan main trade sih. Ya, cuma itu nggak ada anunya. Jadi kalau lapar itu paling cepat, paling nggak 2. Wad-dawab wat-thair. Jadi pertanian itu berguna bukan saja untuk manusia, tapi juga buat hewan-hewan, burung-burung. Yang ketiga, al-hadis dalil ala masyru'atil bai'. Hadis ini menjadi dalil disyariatkannya jual beli. Wal hirsu ala ayakunu mabruran. Dan
mendorong kita supaya transaksi kita itu mabrur. Mabrur itu gimana? Bi yakhlusa minal yaminil athimah, bebas dari sumpah bohong, bebas dari sumpah palsu. Ya, litan fikisil dalam menjual produk. Nah, jadi maksudnya kontennya itu kadang-kadang ditulis tuh ya, di labelnya itu harus betul-betul jujur. Isinya apa, isinya apa. Ya, jangan sampai menimbulkan dampak ya. Itu apa badan kita namanya BPOM ya. Nah, ini harus ketat kan. Itu orang-orang yang duduk di situ tuh harus betul-betul teliti. Apa suatu produk tuh boleh dimakan apa enggak, terus expirednya kan. Semua kan ada expirednya kan. Termasuk air ya. Air ada expirednya enggak? Ini air kemasan. Harusnya ada ya. Jadi kalau kita menaruh air yang sama, air sumur, di kemasan itu, kok berapa hari hijau? Hah? Tapi kalau yang kemasan kok enggak? Hah? Ozonisasi. Ada itu. Jadi produknya harus jelas, betul-betul transparan ya, tidak boleh disembunyikan. Itu namanya bebas dari gurur. Tapi ya untungnya kecil, yang jujur itu biasanya ajur. Ya kan? Demi keuntungan besar. Contohnya ini MBG ini harus betul-betul ketat. Wa yakunu ba'inan al-ghishi fil muamalat, dan jauh dari penipuan. Nah ini ya, jadi amal orang Islam itu begitu. Tapi ya itu kebanyakan ini justru yang melakukannya orang-orang yang bukan muslim. Jadi labelnya itu betul-betul benar. Ya, maksudnya begini, contohnya kita jual kendaraan. Sebelum kita transaksi, kita harus memberitahu aibnya apa, kekurangannya apa. Jadi kita jangan lebih menitik beratkan, mengutamakan kelebihan, justru kekurangan. Kenapa alasan saya jual? Ya, saya butuh uang, itu kan? Saya masih membutuhkan. Tapi kalau ada cacat kita bilang, apalagi akan membahayakan ya. Wa husnus samahah, dan ada toleransi. Jadi penjual dan pembeli sama-sama ridho. Jangan sampai gondok. Setelah beli sampai gondok. Kan ada itu barang-barang yang sudah dibeli, itu kan tidak bisa dikembalikan kecuali dengan perjanjian. Ya, kalau barang-barang yang online harus ada videonya kan? Ada videonya yang menjelaskan cacat dari asal. Tapi yang nggak ditanggung itu adalah balikinnya itu. Ongkos ngebalikinnya itu kita yang ngebalikin. Dan kita deg-degan lah kalau dikembalikan ke sana, pulang ke sini enggak. Itu bayar lagi. Lanjut, tahrimul khamri wal maitati wal khinzil wal asnam. Haramnya khamr, bangkai, babi, serta patung. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, annahu sami'a Rasulullah yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah, bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda di tahun Futuh. Ya, di tahun Futuh ketika Rasulullah menundukkan Mekah, wa huwa bi Makkah, beliau sedang di Mekah, innallaha, sesungguhnya Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, harrama bayal khamri, melarang, mengharamkan jual beli khamr. Jadi khamr itu siapapun yang terlibat, yang minum, yang jual, yang beli, ya, yang mendapat faedah, karyawannya itu haram semua. Yang menyuguhkan, kan ada orang alasannya ya saya nyuguhin doang, tetap aja. Ya, khamr itu haram. Ini kalau bahasa dulunya kan khamr. Ketika khamr itu masuk ke dalam botol, kita tidak tahu lagi apakah minuman-minuman yang penguat energi itu masuk kategori khamr.
Dulu bahasanya anggur kan? Ya anggur. Masuk apa enggak kategorinya? Karena menjadi kontroversi kan. Contohnya Singapura itu sudah menganggap vape itu, rokok listrik itu masuk kategori narkoba. Setara dengan narkotika. Jadi dilarang, didenda. Nah, kalau di Singapura sudah resmi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Marak di mana-mana. Anunya toko-tokonya di mana-mana. Tuh, ini pengertian rokok ini bagaimana? Ya. Nah, jadi pengertian itu yang belum disepakati. Ini Homer juga begitu. Kalau sudah masuk ke dalam cairan, contohnya saya dengar juga kalau orang minum minuman yang gambarnya banteng ngadu, itu kalau diperiksa di jalan, itu katanya kena karena air seninya masuk kategori plus. Apa ya benar apa enggak? Kan itu kan untuk supaya kuat ya, supir-supir tuh. Supaya nggak ngantuk. Tapi itu kalau kena ada razia, maka air seninya itu menunjukkan ke situ kan. Iya, ada ke situnya. Tapi singkatnya ngomong, saudara, demi kesehatan, jangan terlalu banyak air yang berwarna aja gitu. Singkatnya itu. Yang putih, contoh yang terakhir itu kan si Vidi. Ya, itu ketika tanya kenapa Anda sering minum itu dulu. Termasuk adik saya. Ya, pokoknya yang yang berwarna dan punya rasa itu kan. Kalau lagi siang itu kan enak ya, bukan main. Enak bukan enak. Enak bener. Nah, yang paling ringan yaitu air putih. Tapi air putih untuk yang lansia juga harus dinikmati. Jadi jangan glok-glok diglosor begitu. Suruh 1 liter glok itu kayak disebor. Itu juga memperberat ginjal karena semuanya kan disaring lewat ginjal. Jadi kalau kita haus minum dirasakan, katanya 3 kali. Dalam ajaran Islam kan begitu. Bernafas. Ya, bernafas. Jadi jangan meniup. Kan Rasulullah mengajarkan jangan meniup. Itu artinya air yang kita minum tuh jangan panas. Panas kan mengganggu tenggorokan tuh. Jadi demam. Jadi suhu ruangan. Wal maitati. Rasulullah melarang jual beli bangkai. Ya. Wal khinzir, babi. Wal asnam, dan patung. Nah, saudara-saudara kita yang dekat Borobudur, namanya kecamatan ya, di kecamatan Borobudur. Saya lihat dari ujung ke ujung yang jualan kaum muslimin. Patung-patung itu. Ya. Mereka yang bikin, karena mereka bisa pematung. Pak Enu pasti tahu di Magelang. Di kecamatan Borobudur, dari ujung ke ujung kayaknya orang Islam yang bikin tuh. Mereka bisa matung. Nah itu kalau ngerti ini tidak boleh. Memperjualbelikannya saja tidak boleh, apalagi bikinnya. Nanti di hari kiamat, ya dituntut Allah untuk menghidupkannya. Wong kita beli saja tidak boleh. Koleksi saja tidak boleh. Tuh. Wal khinziri, ya sudah ya. Fakila, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah. Bagaimana gaji bangkai, ya? Fa innahu tutla biasufun, karena bisa untuk minyak, ya, minyak lampu. Nah, ditanya oleh sahabat. Terus bisa untuk mengkilapkan kapal katanya. Perahu dipoles. Wa tadhhan bil julud, serta untuk mengindahkan, mengkilapkan kulit. Kulit kalau dipoles jadi mengkilat.
Wa yastabius biyan nas, dan dipakai untuk alat bakar, bahan bakar lampu. Faqala la, Rasulullah mengatakan tidak, huwa haram kalau dari bangkai. Summa qala Rasulullah inda zalika qatalallahu al-yahuda. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Allah melaknat Yahudi. Innallaha lamma harrama alaihim syuhumahuma jamaluhu ya. Sesungguhnya Allah setelah mengharamkan gaji binatang, mereka mempercantiknya. Summa ba'uhu, kemudian mereka menjualnya. Fa'akalu samanah, maka mereka makan harganya. Jadi hasil jual belinya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Ya juzul intifa bi syuhumil maita fi talis sufun. Boleh memanfaatkan minyak dari bangkai untuk memperindah cat ya. Cat perahu. Wal istisbahu biha, dan menjadikan bahan bakar lampu. Wa ghairi dzalika mimma laysa bi'aqlin. Nah ini setelah turun ke penjelasan tiba-tiba kok boleh gitu. Tadinya kan Rasulullah mengatakan tidak boleh kan, tapi di penjelasannya boleh. Berarti hadis yang menjelaskan ini bukan satu. Jadi itulah kenapa kita tidak boleh langsung memahami hadis kecuali kita belajar dari senior-senior dulu. Sebab boleh jadi hadis yang sampai kepada kita cuma satu, ya kan? Sementara yang lain ada lagi. Nah, sementara ulama yang nulis ini tahu, gitu. Nah, kita pandangannya dangkal. Dari bangkai yang cairan tuh najis. Yang tidak cair, yang tidak basah, tidak najis, seperti kulit kalau sudah disamak, kuku, rambut, bulu dari burung cendrawasih itu kan indah banget, biasa dipakai di dinding tuh, hiasan. Itu di treatment, nah itu bisa ada nilai jualnya. Ada dua pakar di Indonesia, Muhammad Nasir dan Haji Muhammad Rashidi, Menteri Agama. Mereka pendidikannya tinggi-tinggi. Muhammad Nasir lebih kepada politik, ahli politik kan. Pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia yang menggagas satu-satunya produk beliau yang diingat selalu, NKRI, itu dari Muhammad Nasir. Maksud saya dalam hal ini, soal patung, Muhammad Rashidi mengatakan, yang tidak boleh itu dikultuskan, dikeramatkan. Sehingga dia mengatakan kolektor patung sepanjang dia tahu hukumnya, hanya sekedar koleksi aja, ya, seneng sama seni, itu tidak masalah. Nggak ada masalah. Contohnya kalau katakanlah Indonesia ini negara Islam, katakanlah begitu, ya, undang-undangnya negara Islam. Berarti Candi Borobudur harus buang, karena kan patung-patung semua itu. Tapi kalau kita melihat itu hanya sekedar warisan tempo dulu, kenang-kenangan, sejarah, itu kata Muhammad Rashidi, no problem. Yang dilarang itu mengkultuskannya, mengkeramatkannya gitu. Kata Muhammad Nasir, ya memang nggak mengkeramatkan, tapi nanti membuka peluang. Tuh, membuka peluang ke situ. Kalau kita suka jual beli patung, nanti kita akan ngomong, yang suka kadang-kadang malam apa gitu dia gitu katanya. Jadi itu mimba bisa dizariah kalau dalam usul fikih, menutup peluang. Dan jadi kalau kita harus mengkoleksi, sebaiknya disatukan, jangan dipajang. Kemudian
la yajusul intifa bi fi syai' aslan li umuri nahyi. Wa qal jumhur, jadi terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu yang cair dari bangkai. Ya, dari bangkai itu boleh dipakai apa enggak? Tapi tadi minyak gajinya. Ya dulu kan lampu itu berasal dari minyak. Ya, jadi minyak-minyak gituan itu yang sudah nggak bisa dimanfaatkan oleh manusia dijadikan api. Ya. Terjadi perbedaan pendapat menurut jumhur la yajuzu, tidak boleh karena larangan ini. Kecuali kalau kulit itu sempat disamak. Yang kedua, inna zaid wasamin nawani minal iddihan alati asabata najasatun fi khilaf. Bagaimana dengan minyak ya atau zait, benda-benda yang cair berasal dari yang najis, hukumnya gimana? Nah, ini terjadi khilaf. Perbedaan pendapat. Faqala ba'dhum al-ilat fi man'i bai'il maita wal khari an-najasat. Kata sebagian mereka, alasannya adalah karena najis. Fa yata'adda dzalika ila kulli najis. Maka akan nyebar nantinya kalau dipakai. Jadi najis itu kaitannya dengan sholat. Bagaimana kalau nggak untuk sholat? Ada benda najis tapi tidak dipakai untuk sholat, kan nggak ada masalah. Najis ini bermasalah kalau kita pakai sholat kan. Kalau ada benda najis kita diaman aja kan kita nggak masalah. Contohnya gitu. Nah ini contohnya kalau buat bahan bakar gimana? Najisnya nyebar nggak? Kan dia berubah jadi api, kan? Nah itu terjadi khilaf. Ya nggak beda dengan kita tanaman kita kasih serumbuk berasal dari kotoran. Nah, itu kan diproses oleh tanaman itu. Ya, atau lele tuh. Yang kita makan kan bukan kotorannya, lele gitu kan. Kamu kan kolam itu ada WC-nya. Iya. Iya. Nggak ada ininya, nggak ada lobangnya. Iya langsung. Makanya dia kalau ke WC pasti bawa ember. Iya, karena di bawahnya itulah langsung ikan-ikan. Dan gede-gede, gurame itu. Masih begitu. Ya itu terjadi perbedaan pendapat. Apakah boleh apa enggak? Karena itu sudah berproses. Menurut saya sih harus diteliti sih. Apa ada akibatnya? Contohnya kan sekarang ini kerang, ya, kerang hijau ya, yang ada di Kepulauan Seribu ini dianggapnya ada kandungan partikel ya, partikel-partikel yang berasal dari partikel berat ya, logam berat ya. Nah itu akan berbahaya buat tubuh. Ya kalau dulu kan nggak bisa dilihat pakai mata kan, kalau sekarang kan sudah bisa dites di lab. Nah itu pihak itu. Ya ikan sapu-sapu itu ternyata melubangi ngegerong ya. Ya sehingga ditangkap besar-besaran. Itu mungkin bisa diproses jadi pakan ternak apa bisa apa enggak daripada dibuang. Ya dibuat tepung. Kan kita masih impor tepung Indonesia ini. Ternak itu ya di atas 50% masih dari luar negeri. Itulah bagian itulah harus perhatiannya. Yang ketiga, al-ilat fi man ibain asnam indal adamul manfaat al-mubah. Alasan dilarang jual beli patung karena tidak ada manfaat. Fa idza kusirat yantafa bi radadiha. Tapi kalau dihancurin gimana? Partikelnya kalau besi kan bisa dimanfaatkan besinya, dijadikan bubuk aja gitu. Ya, dilebur. Nah, itu. Wa yajuzu bai'aha inda Syafi'iyah. Kalau dijadikan kita butuh tepungnya, nanti dilebur lagi ya buat bikin apa? Boleh enggak? Boleh menurut Syafi'iyah. Kalau diproses begitu, tapi patungnya aja yang enggak boleh. Hamlan linahya ala zahiri wa anna nahya an bai'iha lil mubalaghah fi taghayyur anha. Singkatnya gitulah. Jadi dua pakar Indonesia sudah mewakili pendapat ini ya. Jadi menurut Muhammad Nasir tidak boleh
Karena itu membuka peluang untuk mengkeramatkan. Tapi Muhammad Rashidi mengatakan, asal tidak mengkeramatkan, seperti kita yang sudah terlatih ya, sama dengan ginilah. Muhammad Rashidi menyamakan dengan ziarah kubur. Kan Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah. Ya, al-an fazuruha. Sekarang ziarahilah. Kenapa dulu boleh sekarang enggak? Karena dulu belum dewasa. Iya, akidahnya belum kuat. Nah, itu sama dengan begitu. Ini kepada siapa patung dikoleksi, siapa dulu orangnya. Ya, kalau dia menganggap bukan itu tadi, bukan masalah, tapi itu akan menjadi tempat mampirnya jin-jin itu kan tadi. Itu yang nggak bisa dilihat pakai mata. Kalau kita tidak mengkultuskan, tidak mengkeramatkan, prinsip dasarnya boleh. Tapi ya rawan gitu kan. Nah, kalau kita mengarah kepada sana, itu jelas tidak boleh. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pandangan Jamaah Islamiyah, keterlibatan mereka di Ambon adalah manifestasi dari komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip jihad yang mereka anut. Jadi semangat jihad ini bagus, ya nggak beda dengan pisau, nggak beda dengan pedang, tergantung untuk apa, ya kan? Contohnya pisau dapur. Bagaimana pandangan Anda terhadap pisau dapur? Ya kalau buat motong-motong ya bagus, tapi kalau pisau dapur kita beli buat kan pisau dapur juga. Nah, contohnya sekarang yang seperti saya katakan, ramai-ramai presiden menggerakkan namanya KKRI. Anda sudah dengar belum? KKRI. KKRI itu singkatan dari Korps Kadet Republik Indonesia. Ya, presiden mengerahkan pelajar SMA untuk ikut militer, pelatihan militer. Kalau saya baca uraiannya, untuk bela negara. Ya mungkin ini cadangan. Iya. Dari murid-murid saya udah pulang ke Bandung, dilatih di Bandung. Mereka senang itu. Iya. Saya sih bilang, ustadz-ustadznya kenapa nggak dilibatkan? Karena udah pada lemes-lemes gitu. Biar kaku lagi gitu. Semangatnya tinggi. Karena ustadz-ustadz kan nggak ngerti bela negara, nganggapnya haram aja, jihad haram. Kata saya juga dicadangin. Jihad jangan ditutup, nanti ada waktunya. Kalau negara memanggil, yang mau membela kita siapa? Seperti Venezuela, lagi tidur katanya dicomot. Gimana? Bayangin. Nggak kurang ajar itu. Sekarang langit kita boleh dilintasi. Apa nggak malu kita? Kenapa? Kita seakan-akan nggak punya harga diri. Ketika saya menjelaskan, emang langit itu punya siapa, Pak? Kata murid saya, aduh, kok bisa ngomong begitu? Ya, bukannya langit itu milik Allah. Iya, ngerti. Ngomong sama santri mah susah. Ya kan? Bukannya langit itu milik Allah, Pak. Nah iya milik Allah. Langit kamu aja kalau dilintasi oleh pemerintah, apa kamu bisa melarang? Kan tanah kamu cuma segitu. Langitnya punya siapa? Oh begitu. Jadi sekarang ada KKRI namanya. Korps Kadet Republik Indonesia. Jadi kalau dalam uraiannya itu untuk mendidik, kalau dulu keprawiraan, militansi lagi. Kalau menurut saya sih cadangan, takutnya ini memanas, jumlah prajurit kita kan terbatas. Terus siapa yang mau melawan? Ini cadangan. Jadi kalau terjadi sesuatu memanas, ini anak-anak ini ya bisa
Untuk Cilegon ini saya tanya, kenapa diberangkatkan? Sebenarnya yang diarahkan santri. Santri. Jadi maksudnya itu tadi, kan selama ini jihad ditutup, karena itu tetap orang ke sana, maka diarahkan. Sama dengan begini, orang senangnya berantem gitu loh. Nah, ini kan disalurkan. Daripada dinonjokin orang kan, itu maka disalurkan dalam bentuk pertandingan, persahabatan, gitu. Kan ini kan anak-anak kan tingkah polanya banyak, nggak seperti kita udah kemauannya udah sedikit, banyak kemauannya dia. Ya. Dan sekarang perangnya itu bukan perang laser, bro. Perang teknologis ya. Iya, tapi tetap harus ada orang. Bagaimana orang bisa bikin nuklir? Iya. Sekarang begini aja. Rasulullah kan pernah mengatakan, tanah salu takatharu, menikahlah kalian supaya banyak anaknya. Fa ini ubahi bikasratikum, aku bangga dengan jumlahmu. Kenapa Amerika itu takut sama Cina? Karena Cina hilang 1 juta, 2 juta masih senyum. Salah satu menjadi pertimbangan Amerika itu jumlahnya banyak. Tuh. Jumlahnya banyak. Memang dia bisa pakai nuklir di sana juga sampai nuklir sama. Tapi orang menjadi pertimbangan juga jumlahnya. Jadi menurut saya militansinya harus tetap dijaga orang Islam ini. Militansi jangan lemes nantinya lupa semua. Kalau dulu kan ada silat. Kenapa silat namanya? Silat itu kan sebenarnya silaturahmi. Sebab itu pesantren dengan pesantren jadi kenalan dengan ngadu santrinya. Nah itu dipersiapkan untuk melawan penjajah dulunya. Jadi keterlibatan pesantren terhadap kemerdekaan itu besar. Makanya ditetapkanlah hari santri. Kenapa harus hari santri? Karena santri itu ikut dalam perjuangan. Ya, hubul waton. Sehingga ada hubul waton minal iman. Sama dengan keterlibatan mereka di Ambon adalah manifestasi dari komitmen mereka terhadap prinsip jihad yang mereka anut. Tuh. Jadi orang Islam kenapa dulu ada teror-teror tuh gara-gara saudaranya dibunuhi di sana. Di Ambon. Tuh. Bagi mereka ketika kata-kata tidak lagi cukup, tindakan ala militer menjadi hak keharusan. Tuh. Ngomong doang nggak diladenin. Ya kan? Nah, kalau rakyat ngomong nggak dipatuhi sama pemerintah nggak diperhatikan, pasti kan tindakan kasar. Oleh karena itu, JI tidak hanya berdiri sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang siap bertindak demi menjaga kehormatan dan keselamatan umat Islam. Ini yang cerita polisi nih, bukan orang Islam. Bukan pelaku ya, bukan. Tapi ini pengamatnya. JI memang memiliki pasukan tempur yang terlatih. Ya, dan berpengalaman. Itu yang paling ditakuti. Dan mereka ini dikenal sangat berani, bahkan siap mati. Ya, militansinya tinggi. Ujar Ustadz Abu Fatih. Ia menjelaskan bahwa pasukan JI tidak hanya terbentuk secara kebetulan, tetapi dirancang dengan sengaja dan dilatih untuk menghadapi kondisi-kondisi ekstrim seperti yang terjadi di Ambon. Latihan militer yang mereka jalani termasuk ini, Kopassus saja kagum pada mereka. Kopassusnya kagum karena mereka bisa melatih kuda lagi jalan tuh bisa dinaikin. Bisa lompat ke atas punggung sampai segitunya. Karena mereka belajar dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ya, walaupun beliau seorang imam, tapi beliau punya kemampuan lompat ke punggung kuda, kudanya lagi lari. Iya, sampai segitu. Tuh. Ustadz Abu Fatih melanjutkan dengan menjelaskan bahwa pelatihan yang diterima oleh pasukan JI tidak hanya berfokus pada keterampilan tempur dasar, tetapi juga pada pengembangan mentalitas dan kesiapan psikologis yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat yang penuh tekanan. Dalam pandangan JI, pelatihan militer ini lebih dari sekedar mempelajari teknik bertempur, ini tentang membentuk jiwa yang siap untuk berkorban. Jiwa yang tidak gentar menghadapi musuh,
Dan yang lebih penting, jiwa yang memahami bahwa jihad adalah panggilan tertinggi yang harus dijalani dengan penuh dedikasi. Tujuan utama dari pelatihan luar negeri ini menurut Ustadz Abu Fatih adalah untuk memastikan bahwa anggota JI mampu beroperasi dengan kemampuan maksimal dalam skenario termasuk situasi konflik yang paling intens sekalipun. Ya, dengan mengirimkan kader mereka ke luar negeri. Jadi dipelajari di mana? Afghanistan. Maka pemimpin JI ini rata-rata yang pernah hadir di medan tempur. Tidak boleh orang biasa. Ya. Jadi salah satu imam mereka itu harus sudah pernah ikut ke sana. Pernah hadir di medan tempur. Ini nggak tanggung-tanggung, ini ada Kadensus. Yang ngarang Kadensus. ولا في السماء وهو السميع العليم. Jadi yang ngarang buku ini pimpinannya. Ya, tadi saya sudah katakan. Jadi ini bukan subjektif dari pelaku yang pengen dipuji, tapi ini pujian dari polisi. Jadi ternyata setelah dipelajari, Jamaah Islamiyah ini pertama dia tidak ngaku benar sendiri. Yang kedua sebenarnya dia melihat kondisi negara yang carut-marut. Itu dia ingin memperbaiki, tapi memperbaiki tanpa komando itu jeleknya. Ya, dia melihat aparat yang ada nggak bisa diomongi dengan kata-kata. Contohnya kasus Ambon itu orang Islam, waduh betul-betul mendapat penderitaan. Jadi mereka ke sana semua. Mungkin menurut saya tanpa bantuan mereka ini orang Islam di sana udah kalah. Sekarang kan 50-50. Sekarang di sana ya, jadi menjadi bargaining position, orang Islam juga dipandang. Jadi kalau sampai mereka disakiti, yang dari Jawa Barat ke sana punya militansi begitu ya, jiwa tempur yang tinggi. Demikianlah hadirin kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.